Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema buat mantan kemerungsung mengejarmu, ingin balik kepadamu hari ini juga. Ya, jadi manusia itu ketika dia ingin mengubah nasibnya, dia tidak bisa menunggu orang lain membantunya. Ya, kalau dia ingin mengubah nasibnya, kuncinya ada pada diri dia sendiri. Ya, kalau dia pengen sukses, maka dia yang harus berusaha agar kesuksesan itu bisa dia raih. Dan tidak ada itu ceritanya sukses yang dilakukan dengan berpangku tangan, malas-malasan, ya, bersedih hati, dan seterusnya. Semua orang-orang sukses tuh, Anda boleh tanya ke Bill Gates, ya, Anda boleh tanya ke siapa saja. Orang-orang yang saat ini, hari ini kita kenali sebagai orang-orang yang paling sukses di muka bumi ini, tidak ada yang berhasil meraih kesuksesan hanya dengan main-main saja. Semuanya dengan kerja keras yang paling bersungguh-sungguh, ya. Orang yang bekerjanya sehari semalam 2 jam dengan orang yang bekerjanya sehari semalam selama 10 jam, itu hasil yang dia dapatkan akan sangat berbeda, ya. Orang yang kemudian bekerja dengan menggunakan kreativitasnya, dengan orang yang bekerja standar-standar saja, hasilnya juga akan sangat berbeda. Orang yang kemudian bekerja dengan mengandalkan gelar sarjana S1, dengan misal orang yang bekerja mengandalkan gelar sarjana S2 dan S3, itu juga hasil yang dia dapatkan akan sangat berbeda, dan itu sunatullahnya, ya. Dan orang mencapai gelar S3 itu bukan persoalan yang mudah, kan? Bukan urusan belajar di bangku sekolah perguruan tinggi sehari 2 hari. Coba saja dihitung tuh, ya. Sekolah SD-nya saja 6 tahun, sekolah SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, sudah 12 tahun, kan? Taruhlah ngejar gelar sarjana S1-nya 4 tahun, ya, sudah 16 tahun. S2-nya taruhlah 2 tahun, sudah 18 tahun. S3-nya taruhlah 3 tahun, 21 tahun untuk belajar. Tentu hasil yang bisa dia dapatkan dengan orang yang belajar misal hanya sampai tingkat SMA, 12 tahun, ya, marginnya jauh, kan? Hasilnya juga akan berbeda, ya. Anda bisa lihat, ya, kalau ada orang bergelar S3, dia nyari calon istri atau calon suami, walaupun menurut kita performa physically biasa-biasa saja, bahkan bisa masuk ke dalam kategorisasi kutu buku, kacamatanya tebal, ya, kemudian tidak berdandan dan seterusnya tadi, tapi dia akan mendapatkan pilihan pendamping hidup yang lebih keren daripada orang-orang yang cantik, pintar berdandan, atau ganteng, atletis, tetapi dia tidak dilengkapi dengan faktor-faktor edukasi yang seperti ini, ya. Karena memang zaman sekarang demikian adanya. Jadi orang akan menghargai, menghormati seseorang, atau nilai seseorang itu akan meningkat. Itu variabelnya tidak hanya ditentukan oleh variabel fisik, tetapi ada variabel-variabel lain yang membuat nilai seseorang terdongkrak, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita bisa
lihat di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 ya. Wa alaysa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi ya, kalau kita berharap orang menginginkan kita, maka kita harus memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Tidak hanya oleh mantan kita, tapi semua orang butuh dengan apa yang kita miliki. Ya, nah di zaman milenial ini, kebutuhan terbesar manusia tentu tidak akan jauh-jauh dari materi kan. Maka saya bilang tadi, kalau ada orang yang mau bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, maka dia akan mendapatkan materi jauh lebih banyak daripada orang yang lebih banyak liburnya daripada bekerjanya. Ya, tetapi bekerja saja tidak cukup. Ya, ada orang yang mungkin bekerjanya sangat fisik, hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Hasilnya juga tidak akan sebesar yang didapatkan oleh orang yang bekerja dengan mengandalkan akalnya, kreativitasnya. Karena nilai jual produk yang dihasilkan dengan akal itu jauh lebih besar daripada hasil kerja yang dihasilkan oleh kinerja fisik saja. Ya, nah, satu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang itu adalah materi. Ya, Anda bisa cerita di postingan Anda di media sosial, alhamdulillah hari ini gaji saya naik, ya, jadi 25 juta sebulan. Coba bayangkan, begitu mantan Anda tahu, langsung nelongso dia, aduh, sayang ya, saya lepas ya. Kalau saya bersama dia, enak sekali tuh hidup saya. Ngapain bersama dengan yang sekarang ini? Yang sekarang ini sudahlah tidak menghasilkan apa-apa, minta duit setiap hari, misal begitu. Ya, ditambah pula selain Anda bekerja, Anda juga berdoa dengan sangat intens. Setiap Anda bekerja, Anda iringi dengan doa, ya. Setiap Anda berdandan begitu ya, Anda juga tidak lupa untuk memulainya dengan basmalah, sehingga yang terpancar dari diri Anda tidak hanya aura kecantikan dan ketampanannya saja, tetapi juga di situ ada pancaran pesona ketakwaan yang muncul dari diri Anda. Sekarang saya tanya, kalau Anda cantik dan ganteng, Anda juga kaya raya, Anda punya gelar sarjana yang prestis, mantan yang mana yang tidak menyesal meninggalkan Anda? Ya, oleh karena itu kuncinya, kalau Anda ingin mantan kemerungsung kembali kepada Anda, bahkan begitu dia tahu berita perkembangan diri Anda hari ini juga dia akan segera menghubungi Anda, kuncinya Anda harus punya sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya, begitu orang tahu betapa kerennya Anda, semua orang akan datang mendekati Anda, semua orang akan jatuh cinta kepada Anda dan akan berlomba-lomba untuk merebut Anda menjadi milik mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.